Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi alladhi arsalallahu ilal ardi rahmatal alamin, kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Akhwatul iman, akhtul mu'minah, ikramud dhaif. Di dalam agama Islam sudah dijelaskan bagaimana kita menjamu tamu. Menjamu tamu ini, akhwatul iman, ini termasuk kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Dan tamu itu terutama mendoakan kita dan menambah amal-amal kita. Bagaimana contoh seorang nabi dan rasul sebelum kedatangan nabi kita, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ketika seorang masuk ke rumahnya dan menjamu tamu, maka Allah letakkan di dalam surat Nuh yang terakhir. Maka Allah Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidadz zalimina illa tabara. Ya Rabbku, ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke rumahku, orang mukmin dan mukminat. Orang yang beriman, siapa dia? Dari mukminin dan mukminat. Janganlah engkau berikan kebaikan atau kepada orang yang zalim, dan itu semua akan merugikannya. Maka ikhwatul iman, akhtul mu'minah, dia senang ketika orang masuk ke rumahnya, orang bertamu dan menjamu tamu. Ini salah satu yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, ikhwatul iman, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam surat Dariyat, Ad-Dariyati darwa. Di dalam ayat ini Allah memberikan kita pemahaman bagaimana Nabi Ibrahim ketika didatangi dua tamu, yaitu malaikat menyerupai manusia ketika ingin menghabisi kaum Lut. Maka Allah Ta'ala, hal ataka hadithu dhaifa Ibrahim al-mukarramin idh dakhalu alaihi faqalu salama ala salamun qaumun munkarun. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi tamu. Tamu ini asing. Maka dengan mengucapkan salam, ketika itu Nabi Ibrahim menjamu dia. Menjamu dan terutama mengistimewakan. Dia ambil anak sapi kecil, disembelihkannya, terus dimasak oleh istrinya, dijamu. Menjamu tamu, memberi makan, karena ini naim. Summa la tas'alunna yawma idzin 'anil naim. Nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT. Naim itu nikmat yang telah diberikan Allah. Bagaimana Anda memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT? Coba kita baca ini. Sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Ya ikhwatul iman, orang yang tidak dikenal datang mengucapkan assalamualaikum salam. Nah, kalian siapa? Kalian kayaknya orang asing. Saya tidak pernah mengenal kalian ini. Tapi dia pergi cepat, diam-diam. Dia ambil sapi kecil, dia sembelih, dia bawa ke istrinya, dia suruh masak, dan dia jamu. Dihidangkan, dia utamakan jamu itu makan. Dan ini kemuliaan, salah satu kehormatan dan kebaikan-kebaikan bagaimana Islam ini memberikan pemahaman kepada kita, ikhwatul iman. Selanjutnya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
salah satu orang yang beriman kepada Allah SWT di hari akhir, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis sahih Abi Hurairah muttafaqan alaih, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dayfu aw jaru. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia menjamu tamunya atau memberikan kebaikan kepada tetangganya. Maka kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi yaumil akhir. Kalimat ini diletakkan Anda beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakrim dayfahu, hendaklah dia menjamu tamunya. Nih, kenapa? Karena saya beriman kepada Allah di hari akhir, dalam arti kata semata-mata yang saya lakukan ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Illa batigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Ini kalimat mulia. Hanya mencari ibtigha Allah SWT. Allah ridha kepada saya apa yang saya lakukan. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia menjamu tamunya, memberi makan. Kata Imam Ahmad dalam hadis-hadis Nabi SAW dan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Dan afdalul Islam, kata Imam Ahmad dalam hadis Islam, at-ta'amu ta'am. Islam yang baik itu memberi makan. Maka ini hubungan kita ikhwatul iman, muamalah kita. Dinina bil muamalah. Islamnya adalah agama-agama yang muamalah. Jadi ikhwatul iman, bayangkan, andai kata kita biarkan orang miskin, dia tidak makan, tidak minum, dan dia akan lebih jauh daripada agama. Dan dia bisa keluar dari agama Islam. Maka kama qala Ali bin Abi Thalib, kana ju'idil kufr. Orang yang lapar itu bisa menyebabkan dia kekafiran dari agama Islam. Maka ada metode-metode dakwah sekarang. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri kita ini, dia kenyangkan. Dia tahu umat ini dibikinnya lapar. Umat Nabi SAW ini hidup di bumi pertiwi yang mulia ini, dia bikin susah, dia bikin lapar. Ketika itu dia datang, dia beri beberapa bungkus mie, hilang semua Islam. Habis. Ganti ajaran, ganti agama, ganti pemahaman. Maka kata Nabi SAW, man baddala dinu faqtuluh. Orang yang menggantikan agama, jatuh hukumnya bunuh. Tetapi di negeri kita tidak bisa seperti itu ya kawan. Maka kita ajak, kita tarikkan mereka kembali. Berikan mereka pemahaman dan ikramkan mereka dengan kebaikan-kebaikan di Islam ini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia menjamu tamu. Maka Allah SWT memberikan kita pemahaman di dalam surat Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah yaumil akhir wa dzakarallah katsira. Telah datang di sisi kita Rasulullah, contoh yang sangat suri teladan, uswatun hasanah, kata Abdullah bin Mas'ud, qudwatun hasanah, bagi orang yang ingin bertemu Allah SWT di hari akhir. Dalam arti kata, apapun dia lakukan hanya dia mencari ridha Allah. Maka setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat itu mereka mencari ridha Allah. Dalam arti kata, ketika mereka memimpin Islam, jadi pemimpin untuk umat Islam, mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak mengambil apa-apa. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah di hari akhirat. Allah ridha enggak sama saya apa yang saya pimpin? Apa yang telah saya lakukan terhadap untuk umat Islam? Sahabat dengan waktu yang singkat, dengan mencontohi apa yang telah dicontohkan Islam, 2/3 dunia dikuasai, dipegang oleh Islam.
Ini kehebatan sahabat yang setelah Nabi SAW. Khaira quruni karni, khairan nasu nasi, summa ladiyaluna, summa ladiyaluna. Manusia yang paling baik, abad yang paling baik adalah zaman Rasulullah. Selanjutnya sahabat dan selanjutnya juga tabi'in. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimu. Dan juga barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Nah, ini dengan kita bertamu, ya, dengan kita datang ke rumah saudara kita menyambung tali silaturahmi. Menyambung ikhwatul iman, tali silaturahmi. Menyampaikan kebaikan, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya, memberikan kebaikan, pemahaman, pendidikan, dan saling kita bersilaturahmi, tolong menolong. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'ala itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dengan kebaikan, ya, dengan takwa, dan jangan tolong menolong dengan kebencian dan permusuhan. Ini perbuatan orang non-Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Di dalam riwayat yang lain, Imam An-Nawawi meletakkan dalam hadis muttafaqun alaih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakrim dayfahu jaizatuhu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apa itu jaizatuhu ya Rasulullah? Qal yumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatuhu 3 ayyam. Fama kana wara'a dzalika fa huwa sadaqah alaih. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia menjamu tamunya. Jaizatuhu, apa itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, 1 hari 1 malam dan memberikan jamuan tamu selama 3 hari. Ini kewajiban kita. Apabila lebih daripada 3 hari adalah sedekah. Subhanallah ya khatiman. Di Islam ya khatiman, kalau kita mengambil kebaikan-kebaikan ini, kita akan mendapat kebaikannya. Dan semua amal ibadah kita diberikan Allah SWT kebaikannya. Dan mendapat di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan dijauhkan Allah dari api neraka. Maka ikhwatul iman, mari kita kembali ke jalan Allah dan Rasulullah SAW.